banyak orang itu yang cenderung melemahkan saya loh. Melemahkan saya itu. Mas Haris, ngapain lu capek-capek? Lu sama Prabowo udah itu dekat pegang perjalanan nanti Pak Prabowo jadi kan Anda juga langsung gua nggak bisa begitu. Gua nggak bisa lihat Pak Prabowo berjuang terus saya tidur-tidur nunggu nanti ada kursi enggak, bukan kursi yang saya kejar. Ya kalau sekarang itu terkenal dengan namanya buzzer RP itu ya. Nah, ini menurut saya ini pekerjaan yang paling buruk di dunia. Saya sampaikan ini lebih buruk daripada koruptor. Pertarungan presiden itu adalah pertarungan segala hal. Energi, pikiran yang menguras psikologis itu terjadi. Juga uang. Meskipun yang dilaporkan ke KPU tampaknya biasa-biasa saja, tapi ya kita nggak tahu juga seberapa realnya sih, karena ini melibatkan banyak sekali elemen masyarakat, banyak sekali orang yang bergerak, baik yang teridentifikasi maupun tidak. Saya mengundang seorang yang sejujurnya juga baru saya bisa identifikasi dengan detail. Tokoh kita kali ini, tamu saya kali ini adalah orang yang berada di belakang salah satu capres, dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto. Kadang-kadang beliau ada di belakang, kadang-kadang ada di samping kiri, kadang-kadang di samping kanan, tapi dalam banyak kisah dia berada di depan sebagai pagar kehormatan Prabowo Subianto. Beliau adalah Bapak Aris Marsudianto. Mas Aris. Ya. Itu pembukaan saya. Hebat. Ya, jadi pemirsa, saya mau memberikan pengakuan di sini. Agak susah payah saya mengejar tamu saya yang ini. Karena selama ini tidak banyak orangnya. Saya yakin juga pun Anda itu bertanya siapa gerangan. Tetapi Pak Aris bahkan sejak tahun 2009 itu telah berada di sekitar Pak Prabowo Subianto dalam banyak kisah, terutama sekali dalam peristiwa-peristiwa politik. Dalam hal ini ketika menjadi cawapres 2009, capres 2014 dan capres 2019. Ya. Dan tampaknya ini akan menjadi peristiwa politik capres yang keempat di mana beliau akan bersama dengan Pak Prabowo. Kenapa demikian intens hubungan mereka? Saya buka sedikit penjelasannya. Beliau memang juga adalah latar belakang militer dan sudah bersama dengan Pak Prabowo bahkan sejak pangkat awal. Karena memang beliau adalah alumni Akademi Militer tahun 92. Jangan saya menjelaskan banyak dong, biarkan nih tamu saya menjelaskan. Udah capek-capek saya mencarinya, masa saya tidak memintanya menjelaskan. Mas Aris. Ya, oke, Mas Akbar, ya, Mas Faisal. Siapa kegerangan Anda? Kenapa kemudian Anda itu begitu intens bahasa yang lebih moderat dari setia ya terhadap seorang Prabowo Subianto? Kenapa tidak banyak orang yang bisa mengidentifikasi Anda? Silakan Mas. Oke, jadi saya waktu itu historikalnya ya ketemu dengan Pak Prabowo itu tahun 1992. Waktu saya lulus Akademi Militer, beliau waktu itu menjabat sebagai komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Batu Jajar yang menyeleksi liting saya. Disitulah saya mengenal beliau, dan begitu saya mengenal beliau saya sangat kagum, ya karena beliau saya lihat waktu itu sangat visioner dan mempunyai pandangan-pandangan bagaimana tentang komando pasukan khusus di dunia pada strata internasional. Ini salah satu foto Anda. Oh ya, ini itu Pak Prabowo. Itu Pak Prabowo. Waktu itu masih komandan jenderal, mayor jenderal tuh. Mayor jenderal. Ya, sebagai Danjen Kopassus. Ya, itu saya. Anda itu yang ini ya. Pangkat apa itu Mas? Saya kalau nggak salah itu letnan ya. Letnan itu masih wakil komandan detasemen anti teror. Ya Gultor ya. Ini foto udah lama sekali nih. Lama sekali ya. Ya kelihatan kok. Ya. Ini fotonya foto lama ini. Ya, foto lama. Ada kami punya foto barunya Mas.
Ini foto barunya nih. Ini tahun lalu ya, udah setahunan itu. Oke, lanjut. Ya. Nah, di situ saya mengenal Pak Prabowo, saya benar-benar kagum. Kagum dari cara beliau berpikir, cara perhatian ke anak buah, ya mengecek itu sampai ke tingkat-tingkat yang paling kecil. Bahkan waktu kita pendidikan komando itu sampai dicek celana dalamnya. Karena banyak yang sorry ya, kena kudisen segala macam. Loh iya, karena kan kita kan latihan kan nonstop ya, nggak ada waktu libur kan. Itu beliau cek sampai dapurnya, makannya segala macam ya itu. Jadi saya melihat ini. Kemudian ada beberapa kata-kata, kalimat-kalimat khusus gitu yang sampai sekarang saya masih ini ya. Yang pertama kali saya masuk itu beliau menyampaikan begini. Salah satu kalimat yang bagus sekali ya, cybernetik ya atau cybernetika. Bila kita berpikir kalah, sebenarnya kita sudah kalah. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berpikir kalah. Nah, waktu itu kan kami sebagai siswa ya, ya mau nggak mau kan harus punya spirit kan. Nah, untuk itu supaya kita tidak boleh gagal. Nah, kemudian saya mendapatkan lagi setelah saya masuk pendidikan ya, make the impossible is possible. Buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan banyak lagi sampai detik ini. Saya kalau ketemu beliau itu ya setiap saat itu kayak saya itu membaca buku baru. Karena beliau kan hobinya baca buku. Dia suka baca buku. Luar biasa. Mas kalau lihat perpustakaan beliau yang di Hambalang itu lebih dari 15.000 buku. Jadi sebenarnya Mas, hubungan Anda itu dengan Pak Prabowo itu hubungan kekerabatan militer atau hubungan kekerabatan ideologi? Kalau saya melihat secara pribadi ya, saya ke ideologi. Ideologi ya. Militer itu hanya medianya saja. Saya bertemu. Tapi secara ideologi ini merupakan aset bangsa. Fair. Saya jujur, objektif, susah untuk mencari tokoh sekaliber Pak Prabowo. Fair. Ayo kita mau debat dari sudut pandang mana aja. Dari segi mana? Morality, capability, dikaitkan dengan election, elektoral, elektabilitas. Ayo, tapi memang Pak Prabowo itu orangnya ekstrim ya, keras ya? Oh, keras dalam konteks komandan itu bagus. Kalau komandan yang dipimpin singa semua Mas, macan semua, lembek ya dimakan sama anak buah nggak akan hormat. Singa harus dipimpin oleh singa. Tapi dalam konteks itu kebaikan, ketegasan. Nah, saya malah malah curiga sama orang yang kadang-kadang lemah lembut, tapi moralnya buruk. Ini sorry ya, penipu kan pasti ngomongnya lemah lembut. Nggak ada penipu ngomongnya, woi kamu ini nggak ada. Ya. Penipu pasti tapi nipu kan gitu kan malah nggak bagus. Saya lebih senang sama orang yang pak, tapi dia jujur. Hitam putih ya. Hitam putih. Betul. Itu dan pemimpin harus seperti itu. Pemimpin nggak boleh abu-abu. Tapi kan Mas Haris, Anda kan 92. Ya. Sebenarnya kalau 92 kalau karir Anda lanjut itu berarti kan sudah jenderal juga Pak Haris ya. Udah pada bintang 3. Pemirsa Pak Haris ini ya angkatannya sudah ada bintang 3. Pak Richard Tampu Bolon dengan Pak Maruli itu satu angkatan ya. Pangku Strat sama sekarang Pangku Gafilhan ya satu angkatan. Oke, itu masa lalu lah. Masa lalu ya. Udahlah, forget it lah. Tapi kan kemudian jarak kita melihatnya dari tipologi atau karakter atau angkatan militer ya. Itu kan Anda jaraknya jauh. Pak Prabowo kan 74. Jenengan 92 jauh jaraknya. Iya. Tapi memang karena satu kesatuan barangkali ya. Ya, waktu itu kan kebetulan saya juga banyak mendapatkan penugasan khusus ya, yang akhirnya juga dekat dengan beliau juga ya. Dulu di bagian mana Mas Haris di Kopassus? Saya di Sat 81 penanggulangan teror ya. Penanggulangan teror? Iya, beliau kan juga mantan komandan pasukan anti teror ya. Anti teror ya, Pak Luhut segala macam gitu ya. Jadi ya karena saya banyak mendapatkan tugas-tugas khusus seperti itu. Saya dengar Anda adalah tim inti ketika peristiwa pembebasan sandera di Mapenduma di Papua. Penyanderaan ekspedisi Lawrence. Ekspedisi Lawrence itu. Saya waktu itu saya belum di anti teror ya. Waktu itu saya masih di Parako Komando karena saya baru lulus pendidikan Kopassus ya. Kebetulan ada peristiwa itu, saya bergabung di tim yang beliau bentuk namanya tim Tribuana. Tribuana 1 waktu itu yang pertama kali yang beliau bentuk. Saya termasuk tim pengejar ya waktu itu. Tim pengejar. Ya. Dan betul-betul mengejar. Benar. Jadi kalau yang pembebas dari Satuan Gultor kan udah selesai, setelah itu kan dibentuk tim itu untuk mengejar itu. Tapi kan kalau karakter pengejar itu
potensi untuk pulang itu kecil. Ya, karena kalau pembebas kan dia punya target. Ya. Begitu sanderanya sudah dibebasin, selesai. Balik. Ya, tapi kalau pengejar kan kapan ketemunya? Tapi Anda berhasil pulang ya? Pulang ya. Tapi ya ada anak buah yang gugur juga. Ada ya? Ya itu karena. Dan waktu itu Pak Prabowo sebagai komandan pelaksana operasi menunjukkan sebuah sikap yang tanpa kompromi ternyata. Luar biasa. Waktu itu beliau komandan jenderal ya. Iya. Saya fair ya. Kalau itu mungkin bukan Pak Prabowo, ceritanya mungkin beda. Mungkin tidak akan selesai seperti itu. Karena itu membutuhkan suatu konsentrasi, kemampuan ya cukup yang sangat luas sekali, memadukan, mengintegrasikan ya seluruh pasukan untuk mengajar ke pasukan yang menyandera itu. Siapa? Dengan Daniel Kogoya ya? Ya, Daniel Kogoya, Kelly Kuale waktu itu ya, itu Smorip ya, dengan alam Papua yang luar biasa. Alam Papua kan begitu, ekstrim sekali alamnya. Total berapa lama waktu itu Mas Haris dan tim? Saya kurang lebih sekitar setahun lebih sedikit ya. Dia melakukan operasi itu ya? Dalam hutan terus. Saya tidak mencoba untuk memunculkan luka itu lagi Pak Haris. Tapi kalau saya nggak salah ada salah satu peneliti yang akhirnya gugur ya? Ya, waktu itu saya nggak tahu persis ya. Karena peneliti ini kan tugasnya dari tim pembebasan ya. Nah begitu ini sudah diselamatkan semua, baru tim saya kan masuk. Nah jadi saya tidak mengikuti yang setelah pasca pembebasan ini. Dan Kelly Kualik dan kawan-kawan itu akhirnya tersergap ya? Waktu itu kami tidak sempat berhasil menyergap para tokoh, tapi panglima-panglimanya segala macam ya. Baru setelah itu berapa tahun kemudian saya mendengar ketangkap dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, penonton saya beberapa segmen penonton saya itu suka cerita-cerita militer. Oh ya, bagus. Memang menarik sih, heroik. Saya masih anak tentara, Mas. Oh gitu ya. Iya. Tapi bapak saya itu raider ya. Oh raider. Oh itu top juga itu. Raider angkatan pertama gitu ya. Dia tentara masa lalu gitu ya. Oke, kita kembali ke laptop. So dari situ kemudian Anda kembali berhubungan dengan Pak Prabowo. Ya. Pada tahun 2004 atau 2005, pada saat pangkat Anda itu mayor, itu menyatakan mundur. Ya, saya waktu itu dari militer maksud saya. Mundur dari militer ya. Saya kemudian bergabung dengan Pak Prabowo ya, sekitar tahun 2005. Ya setelah itu ya saya sampai sekarang. Ya. Apa yang membuat jenengan merasa harus mundur hanya untuk seorang Prabowo Subianto? Apa ceritanya Pak Haris? Waktu itu saya ketemu beliau menyampaikan ya tahun 2005-an itu kepingin membuat partai. Membuat partai. Mungkin waktu itu kan pernah ikut konvensi Golkar segala macam ya gitu. Kemudian beliau pengen membuat partai dan saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Beliau kepingin nyapres ya. Saya pikir kalau beliau pengen nyapres ya saya bisa membantu ya, karena pada prinsipnya berjuang untuk bangsa dan negara itu kan dimanapun nggak ada masalah. Nah kemudian saya menyampaikan ke beliau kalau berkenan saya izin bantu. Ya, kalau mau langsung direct saya bisa bantu kan harus keluar, nggak mungkin jadi militer kan. Nah itu ya beliau ya silakan kamu pikir, itu kan masa depan kamu gitu. Nah apapun putusannya ya kamu sendiri. Nah kemudian beliau memberi nasihat ke saya gitu. Kamu Islam, Riz, siap. Coba kamu sholat istiqaroh 100 hari. Kaget saya. 100 hari Pak? Lama sekali kok. Enggak 40 hari aja. Enggak, supaya enggak menyesal. Biasanya istiqoroh itu 2 rakaat, Mas. Iya, makanya itu istiqoroh itu supaya enggak menyesal. Dan itu saya lakukan itu. Supaya datang dapat mimpi kan, dapat petunjuk-petunjuk gitu. Ya sudah, akhirnya singkat kata saya mendapatkan ya petunjuk itu, saya keluar ya, saya bergabung dengan beliau. Ya saya juga ikutlah membantu-bantu waktu itu dengan Pak Fadlison, dengan Pak Ahmad Muyani itu mendirikan partai dengan beliau. Nah, tapi passion saya lebih senang di bidang usaha. Jadi saya tidak masuk ke dalam struktur partai sampai sekarang. Ya. Oh jadi nggak masuk pengurus? Nggak ada. Kenapa? Ya bukan passion saya. Saya lebih senang di bidang usaha karena mungkin saya punya gen ya. Kakek saya pengusaha, bapak saya, keluarga besar saya itu backgroundnya pengusaha dan akademisi. Jadi hanya cari duit dan sekolah tinggi-tingginya itu aja. Gitu ya. Backgroundnya. Jadi yang masuk militer cuma saya sendiri. Itu. Dari berapa ya? Saudara sepupu saya itu ada sekitar 80. Aslinya orang Solo, Mas? Saya Solo. Ya, dekat sama Pak Jokowi.
Jadi jadi atau tahun 2004 atau 2005, saya dengar waktu itu permintaan pengunduran diri Anda itu tidak disetujui oleh waktu itu Kasat Pak Ria Misart ya? Oh ya, mungkin bukannya tidak setujuin ya, Ya. karena waktu itu kan masih ada suatu kejadian ya, terorisme kan, ada Nurdin M. Top, ada Dr. Asahari dan macam-macam kan. Ya. Sementara saya kan dari pasukan penanggulangan teror kan, ya mungkin ya wajar lah, ya. Tapi akhirnya juga disetujui juga, ya nggak ada masalah ya. Disetujui juga ya. ya. Oke, nah sekarang kita dulu, saya belum masuk ke wilayah politiknya loh Mas ini. Ya, bebas. Kenapa? Karena ini kan podcast politik ya. Iya, relax. Cuman saya yakin ketika ditayangkan ini nantinya pasti akan banyak penonton mengatakan, kenapa nggak ditanyain soal ini gitu. Makanya saya sebelum ditanya seperti itu, aku tanya duluan ke Pak Aris. Gitu. Iya. Sekarang di usaha ya. Ya, saya sekarang ini jadi Pak Aris itu mengendalikan seluruh kelompok usaha yang dimiliki oleh Pak Prabowo ya. Sementara saya fokuslah di perusahaan beliau ya. Apa gitu. saja sih Mas? Ya macam-macam lah, ada pulp and paper ya, ada apa Kiani Kertas ya? Ya gitu, terus ada batu bara, ya, ada HTI, ya macam-macam lah. Sebagai apa Mas? Presiden direktur di situ. Ya. Wow. Ya. Presiden kelompok usaha ini ya. Ini sudah ada yang masuk ke publik ya dari 6 atau 7 perusahaan itu ya? Oh enggak, jadi kita tidak IPO ya. Masih private semua ya? Masih private company aja. Kenapa tidak masuk ke nanti kita public nanti kita ini pikirkan lebih lanjut lah. Kan kita, besar Mas. Kiani perusahaan besar. Betul. Kita fokus dulu lah untuk mensukseskan beliau ya, karena bangsa lebih butuh beliau kan. Kalau perusahaan beliau kan tidak terlalu profit oriented ya. Jadi Pak Prabowo itu tidak terlalu profit oriented sehingga beliau itu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara semuanya itu ya. Saya tiba-tiba teringat ini kebetulan soal Kiani Kertas. Itu ada banyak isu menyangkut dengan Kiani terutama di masa lalu ya. Iya. Problem apalah utang segala macam. Itu sebenarnya ceritanya seperti apa sih Pak Aris? Ya biasalah ya, itu dalam suatu perusahaan kan dulu beliau mengakuisisi itu dari Pak Bobasan yang masuk ke BBPN dan segala macam disihatkan. Namun yang paling penting ya, Pak Prabowo mengambil Kiani Kertas itu adalah tempat itu paling strategis. Di sana ada bandara airport yang panjang ya, 1.800 sampai 2.400 meter yang bisa dilandingin cuma pesawat apapun. Itu di daerah mana sih Mas? Kalimantan Timur di Berau. Oh di Berau. Okay. Ya, jadi ini kalau sampai lepas dikuasain perusahaan asing, ini sangat strategis sekali. Jadi ada invasi apapun itu bisa langsung mendarat di situ. Jadi Pak Prabowo pertahankan itu, ini karena apa? Demi merah putih. Kalau hanya sekedar untuk cari profit, itu ya perusahaan itu dijual pun juga banyak yang mau dapat profit ya. Tapi beliau berpikir panjang menyampaikan seperti itu, makanya dipertahankan ya karena pertimbangan strategis saja. Benarkah bahwa Kiani pada masa itu atau mungkin juga masa sekarang? Makanya saya mau tanya sama Mas Ari, mumpung nih direktur utamanya dari sini, bahwa Kiani terlibat utang dan pajak segala macam yang kemudian terjadi problem. Oh enggak. Seperti apa ceritanya Mas? Enggak. Coba dijelaskan. Ya, jadi waktu itu kan biasalah kita ada hitung-hitungan segala macam ya, kemudian juga ada PKPU segala macam ya semuanya. Pak Prabowo malah menyampaikan ya, memberikan petunjuk kepada kita, jangan sekali-sekali kita melanggar aturan. Ikutin semua, play by the rule. Ya, itu. Jadi contoh sepele Mas ya, contoh sepele. Waktu itu saya jadi GM. Pertama kali dari GM ya tahun 2000. Oh sebelum jadi dirut ya? Betul. Okay. Tahun 2007 GM. Beliau sampaikan begini, Riz, jangan sekali-sekali kamu seenaknya memecat anak buah walaupun secara aturan perusahaan dia melakukan pelanggaran harus dipecat. Okay. Contoh mencuri, itu berkelahi, ya atau dan lain sebagainya. Karena kalau kamu mecat satu karyawan, ternyata dia punya 3 anak, 3 tunas bangsa. Ya, terbengkalai sekolahnya. Ya, 3 tunas bangsa bisa mati. Jadi kamu harus benar-benar mikir, ya. Berpikir, memimpin dengan pikiran dan memimpin dengan hati. Waduh, bayangin Mas. Itu coba kalau Mas itu di perusahaan lain kan mungkin no work, no pay, no work, lu salah, keluar out kan gitu kan. Sekarang berapa jumlah karyawan? Oh sekarang ya karena kita belum berproduksi ya masih sekitar 300-an ya. Kalau udah berproduksi ya sekitar 2000-an. Maksudnya belum produksi itu seperti apa? Sekarang kan kita baru shutdown ya karena kita ya maintenance segala macam lah. Oh jadi belum produksi sekarang?
Belum. Jadi habis produksi kan kita berhenti ya. Ini persiapan lagi ya, moga-moga baru produksi lagi. Tahun depan gitu. Ya apa namanya itu, kayu lapis ya? Bukan, itu pulp. Pulp ya, kertas ya? Iya, pulp. Ya, bahan baku Berapa kertas. kapasitas produksinya Mas Haris? Ya cukup besar ya, setahun lah cukup ratusan ribu ton. Ratusan ribu ton gitu ya. Jadi ini nanti saya disalahkan kalau saya tidak menanyakan ke Pak Haris menyangkut soal itu. Oke. Ya. Yang kelompok usaha yang lain selain kertas apa lagi Mas? Ya ada batu bara, ya ada ATI segala macam ya. Kalau peralatan persenjataan nggak ikut? Oh enggak, saya tidak ikut-ikut lah segala macam yang persenjataan ya di kementerian ya. Saya pure ngurus perusahaan beliau aja. Pernah sekali waktu di sini di salah satu tema kami di podcast kami ini itu heboh, kalau saya nggak salah waktu itu heboh itu ada tudingan dan sergapan kepada pihak Prabowo dan teman-temannya bahwa ada perusahaan di mana itu menyuplai senjata dan atau menjadi agen dari persenjataan pada anggaran yang akan disiapin oleh negara sampai 2045 sebesar 1.700 triliun. Itu kelompok usahanya Pak Prabowo nggak ada di situ? Itu kan TMI kan? Iya TMI, Teknologi Militer Indonesia kan. Betul. Ini saya jelasin ini. Baik. Nah, jadi saya tahu persis ya. Jadi tuduhan-tuduhan itu sama sekali menurut saya itu orang yang tidak mengerti bagaimana tentang pertahanan. Gitu loh ya. Gitu. Itu kan ada namanya rencana strategi pertahanan yang sejak sebelumnya Pak Jokowi. Bahkan sejak SBY waktu itu. Iya, sejak sebelum Pak Jokowi kan diminta Menhan itu membuat rencana strategis pertahanan 25 tahun. Ya. Zaman Pak Prabowo jadi. Ya. Nilai 1.700 sekian triliun itu untuk 25 tahun. Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain sebelah kita aja, Thailand, kita kalah. Jauh itu, bayangin Thailand itu lebih kecil dari kita, penduduknya mungkin 1/10, itu wilayahnya lebih kecil, jauh lebih kecil, tapi anggarannya bisa 2-3 kali lipat, kalau nggak salah itu sekitar 3.400-an sekian triliun 25 tahun. Bayangin aja, harusnya kita ini idealnya berapa kali lipat daripada Thailand, berapa kali lipat daripada 3.400 triliun. Nah, jadi hal seperti inilah yang kadang-kadang, mohon maaf ya, ini di saat-saat era-era politik digoreng-goreng. Muncul semuanya. Tong sampah dibalik-balik. Septic tank diaduk-aduk. Baunya kemana-mana. Padahal dia nggak ngerti apa-apa tentang itu sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Artinya clearly Bapak ingin menjawab dan membantah bahwa setidaknya pada kelompok usahanya Pak Prabowo, Kiani lah apa segala macam. Kalau nggak salah ada 6 tadi saya dapatkan tadi itu tidak ada di TMI itu. Oh nggak ada. Ya? Pak Prabowo itu benar-benar orang yang sangat profesional, sangat menghormati aturan, menghormati hukum, menjunjung tinggi adab, moral. Jadi kita benar-benar setiap melangkah itu harus yang benar. Baik itu di bidang perusahaan, ya, dalam pergaulan pun juga begitu. Bahkan dalam berpakaian pun kita harus itu. Sebenarnya perusahaannya Pak Prabowo dengan Pak Hasim itu satu nggak sih? Nggak ya? Oh beda ya kan. Yang namanya kakak adik kan. Kalau Mas sekarang punya adik, pikiran kita begitu ya. Orang lain kan mungkin satu enggak. Mas kan punya adik pasti kan adiknya punya dapur sendiri juga kan. Nggak mungkin kan. Dapur kakak adik. Saya aja punya adik punya kakak ya. Kadang-kadang nggak berhubungan sama sekali. Jadi ya antara dua orang saudara ini meskipun kelihatan banget kedekatan itu, tapi dalam hal usaha nggak ada ya? Iya. Oke. Itu wajar lah. Saya harus membagi segmen diskusi kita, Mas Haris, supaya ya itu tadi banyak orang yang belum mampu mengidentifikasi Anda. Kok tiba-tiba ada Pak Haris ya ternyata. Gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke wilayah politiknya. Anda itu ternyata, tolong saya dikoreksi kalau saya keliru. Anda adalah semacam koordinator dan atau pengendali dari jaringan-jaringan relawan yang ada di sekitarnya Pak Prabowo. Seperti itu Pak Haris? Oke. Sebenarnya ini bukan koordinator atau pengendali ya. Ini itu timbul dari hati saya sendiri. Ya. Jadi saya terpanggil ya, merasa kalau tidak ikut berjuang itu saya merasa berdosa. Karena Pak Prabowo saya anggap seperti kakak saya sendiri. Kadang-kadang sebagai komandan, sebagai pimpinan, sebagai atasan, kadang-kadang sebagai teman, bercanda. Beliau itu lucu sekali loh.
humanis loh Pak Prabowo itu, benar. Wah, itu joke-nya banyak banget gitu lah. Nah, jadi saya merasa berdosa kalau saya tidak berbuat semaksimal apa yang bisa saya lakukan. Tapi saya tidak ada komunikasi atau apapun, semuanya pure ide dari pikiran saya sendiri. Nah, oleh karena itu saya mencoba menggapai yang di luar partai. Itu. Yang di luar partai? Ya, jadi relawan lah tentunya. Jadi saya juga tidak ada afiliasi dengan partai, dengan Gerindra, nggak ada. Saya pure saya sendiri. Apa sih nama relawannya Pak Aris? Saya dulu membentuk ya 2014 itu namanya Gerakan Nasional Cinta Prabowo, GNCP. Nah, waktu itu kemudian sampai tahun 2019 ya. Nah, kemudian sekarang karena Pak Prabowo berada di pemerintahan, nah, saya banyak didatengin itu relawan-relawannya Pak Jokowi. Didatengin. Oh ya, menarik. Itu ya contoh kemarin itu Immanuel Ebenezer. Ya kan, saya kan juga kenal baru berapa bulan yang lalu. Iya itu, nah mereka rupanya mencari siapa sih sosok figur-figur. Nah ini ya itu, waduh ada aja ini gambarnya. Immanuel. Nah gitu. Itu rupanya banyak. Siapa sih yang kira-kira bisa dihubungin orang yang mendukung Pak Prabowo yang dibilang ternyata banyak yang datang ke saya. Udah. Dulu Mas, coba diidentifikasi dulu. Jenengan yang didekati oleh mereka atau operasi dari Pak Aris kepada mereka, kan enggak. Apapun namanya ya. Anda militer dengan kehususan tugas. Tidak banyak orang yang memiliki kehususan seperti itu. Termasuk apa itu namanya penggalangan, apa sih namanya, macam-macam lah gitu kan. Saya tahu. Tentu saja saya harus mengidentifikasi Anda seperti itu. Ini tampaknya ini gerakan Anda ini agak jauh nih. Melakukan penggalangan, apa segala macam gitu kan? Itu seperti itu kah? Ya enggak. Jadi begini. Kami ya benar-benar melakukan gerakan relawan itu dengan membentuk opini terbuka. Nah, contoh umpamanya saya melakukan kegiatan di Kota Solo, tempat kelahiran saya. Saya kan tahu di situ kan mungkin pendukung Pak Jokowi banyak. Nah, saya melakukan di situ. Akhirnya banyak orang tahu. Oh, ini relawannya Pak Prabowo segala macam ya. Saya membuat olahraga bola, pertandingan ya. Tapi yang menyelenggarakan kita. Nah, akhirnya ya satu-satu pada datang. Mas, aku gabung ya, gabung. Padahal itu adalah relawannya Pak Jokowi. Relawan Pak Jokowi. Yang dulu pada 2014 dan 2019 berhadapan dengan Anda, sekarang datang menawarkan diri, bergabung. Lah kan mereka punya partai sendiri, punya jagoan sendiri. Nggak tahu. Tanya mereka. Jadi kalau saya melakukan suatu attack atau penggalangan ya, kan aku kenal. Aku nggak kenal. Dan saya punya prinsip kalau untuk menggalang massa itu dengan cara terbuka. Ya, kita ini harus jujur, harus objektif, harus open. Ya, itu jadi tanpa ada abu-abu seperti itu. Makanya saya membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk masyarakat. Dan itu kita selenggarakan atas nama relawan dong, relawan saya kan. Itu, nah mereka tertarik. Setelah itu diskusi. Ini nanti hari Senin mungkin ada lagi tuh relawan, jadi sudah ratusan relawan Pak Jokowi sampai aku nggak hafal. Hanya saya minta Pak Immanuel Ebenezer yang pertama kali datang ini bagus ini. Waktu itu beliau udah mendeklar Ganjar Pranowo mania loh, dibubarin kan. Sudah. Baru saya minta Mas Immanuel, Anda ini dong menjadi saya angkat lah menjadi koordinator untuk relawan-relawan ini semua karena kan pekerjaan saya di perusahaan kan juga banyak kan. Waktu saya kan juga mepet banget. Nah, jadi saya juga perlu. Selain siapa? Noel ya. Siapa lagi kemudian yang Anda rekrut? Saya memposisikan Pak Noel ini untuk mengkoordinir seluruh relawan yang masuk dari Pak Jokowi. Ada beberapa nama yang dikenal orang sebagai diehardnya Pak Jokowi yang sebenarnya juga awalnya diehardnya katakanlah misalnya PDIP atau mungkin Mas Ganjar gitu ya. Tapi tiba-tiba kemudian itu kok bersama dengan Pak Prabowo. Malah di tempat saya ini sudah 2 kali Budiman Sujatmiko datang ke sini. Malah saya kaget, saya bilang Bud saya kaget karena di Jawa Tengah ternyata sudah deklarasi itu. Udah kemarin di Semarang saya hadir. Makanya ada itu fotonya. Makanya siapa aja yang sudah direkrut gitu. Jadi di sini sebenarnya saya nggak merekrut ya, mohon maaf ya. Mereka datang.
Datang ya. Nah kalau datang kan nggak merekrut. Kalau bisa merekrut ditolak kan ya. artinya aku mengintervensi ikut itu enggak. Jadi saya punya pemikiran Mas ya, election itu hati. Oke. Ya, orang nggak bisa, lu milih gue nggak bisa. Kita tunjukkan nih loh, Pak Prabowo ini begini, cocok untuk bangsa dan negara, ya tokoh yang paling andal segala macam. Biar hati mereka terketuk masing-masing. Pak Sudiman ini Budiman Sujatmiko, itu ini kan juga datang sendiri, ya nggak ada, ya yang narik-narik nggak ada. Jadi saya punya prinsip seperti itu, ya. Jadi pemilih itu harus dari hati. Nah untuk rakyat itu hatinya juga tertarik kepada kita, ya tentunya kita memberikan ya porsi selaku tokoh Pak Prabowo dilihat dari capability-nya, morality-nya, elektability-nya ya harus yang bagus, yang pas. Kalau dari kelompok merah atau PDIP dan atau Mas Ganjar yang sudah menyatakan bersikap bersama dengan Pak Prabowo, itu kan ada Noel, ada Budiman, kalau Projo. Oh Projo, Projo juga ya. Budi Ari sudah ya. Loh kan udah jelas kan. Sudah jelas. 60% ke Pak Prabowo pendukungnya, yang 40% ke Pak Ganjar. Oke, kan? nah terus Effendi belum ya? Pak Effendi Simbolon ya kemarin udah kode-kode keras kan. Pak Prabowo diundang, beliau pernyataan-pernyataannya bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang paling tepat, skala internasional, segala macam. Ya kan setiap orang gayanya beda-beda ya. Beda-beda ya. Saya dengar akan ada lagi ya yang lain. Oh nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Ini kayaknya masih disembunyiin. Enggak gitu. Saya intinya begini, menerima semua orang. Nah kalau mereka mau mendukung kita ya kita welcome. Tapi tapi artinya gini, tampaknya kalau mau dibuat semacam spesialisasi, tampaknya Mas Aris itu spesialisasinya itu adalah khusus untuk para relawan dan atau para pendukung Pak Jokowi yang untuk menjadi relawannya Pak Prabowo ya? Saya sebenarnya tidak mengkhususkan itu ya. Saya itu sebenarnya menebar kepada seluruh rakyat Indonesia aja. Ini loh figur Pak Prabowo seperti ini. Nah, ini tidak hanya relawan Pak Jokowi saja yang bergabung ke kita. Itu banyak dulu teman-teman saya yang dari Tionghoa, keturunan etnis Tionghoa, banyak juga yang datang ke saya bergabung, yang dulu dalam tanda kutip itu mendukung Pak Jokowi juga, seperti itu. Nah jadi di sini intinya kita menebar kebaikan, ya bagaimana ini loh Pak Prabowo ini ya tokoh yang paling tepat dari semua sisi. Ayo kita. Kalau dari pendukungnya Pak Anies nggak ada, belum ada ya? Ya ada juga. Ada juga ya? Iya ada juga. Kan dulu kan Pak Anies juga yang jadi gubernur kan kita yang mengendorse juga. Saya ikut, artinya teridentifikasi ya. Iya. Hanya kalau kelompoknya Pak Anies saat ini mungkin karena masih ya gunjang-ganjing ya, itu maju atau tidak segala macam ya mereka ya ada yang lewat pintu depan, lewat pintu samping, lewat pintu belakangnya macam-macam lah gitu. Nggak ada masalah. Bahaya nih Mas Aris ini. Ini luar biasa, ini gerakan sebagai mantan pasukan khusus ini ternyata nggak hilang-hilang ini kan. Mereka datang ya aku ini sediain minum kayak ini, datang sediain minum. sudah penting bersatu ya. Yang penting bersatu. Iya. Ya, intinya itu ke situ. Sudah sampai Mas, seluruh Indonesia sudah. Ya udah itu. Ya? Kita juga kemarin ke Medan, ke Manado, ke Makassar, ya. Saya ke Surabaya kayak ini ya. Mereka pada deklarasi masing-masing lah. Ini nih. Ya. Ini yang kemarin Budiman ya. Ini kan gue ini. Mantap sekali nih. Oke, nah itu dari gerakannya Mas Aris itu. Bagaimana Anda menjaga ada formulanya nggak agar kemudian itu nggak tabrakan dengan tim yang ada di partai? Di partai itu komunikasinya Pak Aris itu dengan siapa? Oke. Jadi saya Partai Gerindra ya. Ya, okay. Saya mengerti persis ya. Itu kan intinya kan pemilu kita ini kan one man one vote. Ya kan gitu. Jadi setiap saat ada meeting-meeting juga dengan para pimpinan partai. Saya juga sering diajak oleh Pak Prabowo juga. Ya sehingga di situ aku mensinkronkan saja. Artinya kan partai nggak bisa kan 100% semuanya kepengin di take it gitu kan nggak bisa. Nah yang celah-celah yang kosong-kosong ini saya coba isi lah. Ya nambah lah. Ya, gitu. Melengkapi karena spirit saya adalah saya kepengen berjuang ya membantu bapak ideologi saya. Saya tidak mau dianggap saya hanya anak yang cuma ngendel orang tua saja.
Ya beliau petarung, saya juga petarung. Ya saya membantu dengan apa yang bisa saya lakukan, itu aja. Ya demi untuk bangsa dan negara supaya lebih baik. Tapi biasanya itu tim-tim seperti itu ya Pak Aris ya. Karena saya juga pernah lah mengelola seperti itu ya. Kita kan berhadapan tahun 2014 kan. Saya di Pak Jokowi, Mas Aris di Pak Prabowo. Itu biasanya lebih efektif itu. Mereka itu ada banyak tim itu yang tampaknya merasa lebih nyaman dengan yang tidak terafiliasi dengan partai. Ada juga seperti itu. Gitu. Saya melihat begini ya. Kalau relawan itu kan hati. Oke. Orang kalau hatinya sudah terpanggil, pekerjaan berat apapun jadi ringan. Oke. Nah, tapi kalau orang kadang-kadang ya pada struktur, kadang-kadang dia ada beban. Nah, setengah hati. Atau kalau mungkin dia caleg ya fokus di dapilnya sendiri aja. Kalau kita enggak, kita kan multi dimensi. Kita bergaul sama siapapun. Saya bergaul sama semua partai apapun, etnis apapun. Ya, saya bergaul sama yang pemilihnya Pak Ganjar, saya juga nggak alergi. Dengan pemilihnya Pak Anies saya nggak alergi. Ya, bahkan kita sering diskusi. Kenapa kamu milih si A? Aku milih si B. Ayo kita diskusi. Nah itulah yang terjadi. Akhirnya benar juga Mas Aris ya. Wah ini aku nggak tahu ini informasi ini, aku nggak tahu ini. Wah kalau begitu benar nih Pak Prabowo yang banyak yang akhirnya seperti itu. Itu kan prosesnya kan seperti itu. Ya ini dikatakan proses penggalangan atau enggak, ya terserah. Ya, tapi saya bergaulnya seperti itu. Ya, seberapa intens Mas dengan Pak Prabowo komunikasinya dengan? Ya saya sering ya karena ya pertama ya ada urusan pekerjaan. Harus kedua, lapor ya sama pemilik ya. Macam-macam lah gitu. Karena kan beliau juga saya anggap bapak saya, komandan saya, pimpinan saya, juga kadang-kadang sebagai teman, sebagai guru segala macam ya. Ini luar kan, biasa Pak Prabowo itu. Nah makanya ini kan sekarang pendukung dan atau koalisinya Pak Prabowo itu menjadi sangat gemuk sekarang, yang terbesar lebih dari 50% kalau saya nggak salah. Sudah ada Prabowo. Ini nih, ini ada nih koalisi Kebangkitan Indonesia Raya 46,09% ya. Kursinya ada 256. Ini besar sekali ya, gemuk ya. Berhadapan dengan ini. Berhubungan dengan relawan dan atau para pendukung, apakah konsolidasi dan koordinasi dengan dua partai yang baru masuk dalam hal ini Golkar dan PAN itu sudah Mas Aris lakukan pada tingkat relawan yang tidak terafiliasi dengan partai masing-masing di mana pendukung baru ini datang? Oke, saya pada prinsipnya sama sekali tidak ada hubungan dengan partai. Ya, saya benar-benar bergerak sendiri, lokomotif sendiri, gerbong sendiri, walaupun relawan saya multi partai. Ya, relawan saya dari semua partai ada. Kalau saya kumpul Pak Prabowo, saya dari Perindo. Saya dari PSI, saya dari PDI, saya dari ini. Pilihan caleg boleh Pak. Tunggu dulu. Tadi kok menyebut PSI ya? Ya. Ini belum ada PSI di sini. Nanti kita tunggu aja. Kita nggak ngerti. Kan kita melihat berita kan kemarin Pak Prabowo diundang ke sana. Iya, ke kantornya PSI kan pasti kan ada proses. Tapi kan aku nggak tahu itu. Kan kita cuma monitor kan. Atau itu juga operasinya Mas Aris? Oh enggak. Saya tidak ada. Anda boleh cek dimanapun ya itu saya selalu open. Saya tidak ada hubungan dengan partai. Saya hanya relawan. Saya hanya membentuk relawan karena apa? Saya punya pemikiran bahwa relawan itu bergerak dari hati. Ya, jadi artinya ini seperti tidak punya organisasi, tapi ini sebenarnya organisasi besar. Enggak, tadi itu kan kebetulan aja kan Mas Aris menyebut PSI. Ini enggak ada. Terus pada peristiwa yang lain. Ini juga belum ada ini PBB. Ayo, kemarin kan udah deklarasi. Sudah ya? Udah. Ini yang beberapa hari yang, ini berarti yang baru kan itu ya? PBB kan udah deklarasi kan. Menyangkut dengan PSI itu begini, ini agak rumit dan agak unik polarisasi antar para terutama Ganjar dan Prabowo. Karena kan PSI itu kan yang pertama menaikkan namanya Mas Ganjar. Ya kan dari hasil rembuk rakyat Ganjar ya ini kalau saya nggak salah waktu itu rembuk rakyat PSI itu betul. Dalam perkembangannya malah kok PSI itu malah dianggap tidak ada gitu kan oleh PDIP maupun nggak dianggap lah kira-kira gitu. Nah kemudian anak-anak di PSI ini yang kaum pergerakan di PSI ini merasa kok ngene ceritanya kan. Nah tiba-tiba pada situasi yang seperti itu datang Pak Prabowo. Banyak tafsir di situ. Makanya tiba-tiba saya bicara soal itu. Kembali ke soal ini, karena mungkin karena baru ya Pak Aris ya. Jadi belum komunikasi ya dengan tim relawan mereka yang parpol-parpol yang baru ini. Enggak, saya tidak pernah menciptakan komunikasi.
tapi mereka yang akan datang ke saya. Gitu Benar, ya? benar, swear. Saya tidak pernah attack. Apa namanya sih sekarang Pak Aris? Relawan itu? Kalau saya sekarang relawan hanya 2 untuk holdingnya ya. Iya. Satu Immanuel Ebenezer, Prabowo Mania 08 atau Jokowi Mania. Oke. Yang kedua Gerakan Nasional Cinta Prabowo yang dulu saya bentuk sendiri. Dan itu sekarang yang dua-duanya itu berada Dua-duanya dalam itu koordinasinya Mas Aris. Saya dua-duanya menjadi ketua dewan pembina di situ. Oke. Wah, kalau begitu ini gerakan besar Pak Aris. Besar atau kecil relatif. Kak, pertanyaan saya tuh begini, sorry. Ini pasti butuh biaya besar nih. Oh, itu juga relatif. Tapi saya pastikan besar. Mahal Ya, itu Mas. ya kan mungkin ada orang 100 juta besar. Iya. Bagi Mas kecil gitu kan. Nah, Gak itu 1 miliar bagi Mas kecil, Iya. bagi saya besar. Ya itu kan. Tapi maksud saya itu pasti butuh, karena apapun namanya relawan itu tidak gampang merawat. Jadi gini ya, makanya kan saya bilang, kenapa saya itu memanggil masyarakat rakyat itu dengan hati. Kalau dengan hati Mas, kaos saja mereka nyetak sendiri. Oh ya. Itu. Kalau mereka punya duit, Pak, aku buat kaos sendiri nih, sekian ratus ini. Pak, aku buat posko sendiri di rumah saya. Pakai banner ini segala macam. Karena dari hati. Ya, walaupun ya saya selaku ketua dewan pembina mengadakan event, ya saya harus ngitung kocek saya kantong kanan kiri cukup enggak, itu pasti. Kalkulatornya harus berjalan pasti, ini. Pasti ya, pasti. Tapi disitulah rasa kebanggaan saya karena saya punya, kan kakek-kakek saya juga pejuang ya, Mas Faisal ya. Jadi saya itu punya pemikiran hati saya itu ya, kadang-kadang dulu kakek nenek saya itu berjuang, apalagi cuma harta. Dia gugur, yaitu untuk bangsa dan negara. Nah inilah yang saya lakukan untuk bangsa dan negara, gitu. Ya jadi kalau secara pribadi motivasi saya apa? Mohon maaf, saya udah merasa nggak terlalu kurang juga kok, hidup kok, gitu loh. Jadi bahkan banyak orang itu yang cenderung melemahkan saya loh, melemahkan saya itu. Mas Haris, ngapain lu capek-capek? Lu sama Prabowo udah itu dekat pegang percayaan nanti Pak Prabowo jadi kan Anda juga langsung gua nggak bisa begitu, gua nggak bisa lihat Pak Prabowo berjuang terus saya tidur nunggu nanti ada kursi enggak, bukan kursi yang saya kejar, bahkan beliau jadi ya saya tetap aja fokus di perusahaan beliau. Saya dengan senang hati ya saya ikhlas karena apa, Pak Prabowo itu hanya figur alat negara ya itu, tapi tujuan kita untuk bangsa dan negara. Pak Aris, kita menuju pada bagian-bagian akhir dari diskusi kita yang luar biasa ini. Ya. Inilah negeri kita. Inilah situasi kita. Di mana kadang-kadang kearifan itu yang memang sebenarnya sudah seharusnya kita miliki, itu menjauhi kita. Dan dia menjauhi kita itu kok ada rutinitasnya setiap 5 tahun. Ya kan? Yang saya maksud adalah Anda seorang diehard, kelihatan kok dari gaya bahasa dan tubuh Anda betapa, bahkan Anda sudah mengatakan bahwa dia adalah bapak saya, dia adalah guru saya gitu. Ini mulai muncul lagi nih seluruh dosa-dosa, bukan cuma Pak Prabowo, dosanya Pak Ganjar, entah itu dosa entah bukan, tapi sudah dianggap sebagai dosa. Pak Anies juga begitu, dan terutama Prabowo itu muncul lagi, didaur ulang, didaur ulang. Ada orang menyebutnya hoax, ada orang menyebutnya fitnah dan segala macam. Tapi intinya adalah penyakit menahun 5 tahunan ini muncul lagi gitu ya. Dan Pak Prabowo adalah pihak yang paling banyak menerima itu. Apa yang ingin Anda sampaikan menyangkut poin itu? Oke. Jadi saya udah nggak heran ya. Karena saya berjuang dari tahun 2009. Setiap 5 tahun penyakit gila itu muncul itu orang-orang itu. Ya, jadi ada penyakit gila orang-orang tertentu itu muncul tiap 5 tahun sekali. Itu munculnya ya dengan berbagai macam kepentingan lah. Ada yang memang hanya sekedar untuk mencari uang ya, atau memang ya dia iklan bahwa saya adalah buzzer yang bisa lu pakai untuk menjelekkan salah satu kandidat ya dengan mendapatkan imbalan. Ya kalau sekarang itu terkenal dengan namanya buzzer RP itu ya. Nah ini menurut saya ini pekerjaan yang paling buruk di dunia.
saya sampaikan ini lebih buruk daripada koruptor. Kalau koruptor ngambil duit, masalah duit selesai, duitnya diganti selesai, ya itu. Tapi kalau ini buzzer-buzzer ya, yang sifatnya menyebar hoax, ya menyebar fitnah, itu, yang asal hanya untuk mendapatkan materi, ya duit hanya untuk perutnya dia sendiri, tanpa mempedulikan efek ya ekses ya yang luar biasa. Bayangin dengan sekarang ini kan setiap anak pegang handphone, Mas. Ya, itu bisa antar keluarga berantem hanya karena salah interpretasi melihat suatu berita. Dan ini banyak ini di keluarga saya, di relawan juga begitu. Itu capek saya, Mas ini benar nggak? Ini benar nggak? Sudah, kamu ikutin aja media mainstream. Jangan ikutin yang namanya di media sosial. Tapi ada yang menarik loh, Mas. Saya sendiri kagum ya. Saya jarang-jarang mengagumi sesuatu karena saya sudah tidak kagetan lagi. Tapi Pak Prabowo itu sekarang dalam responnya itu berbeda 180 derajat dengan di masa lalu. Dulu kan galaknya masih kelihatan tuh. Ini sekarang ini meskipun sebenarnya nggak galak ya, tegas. Beliau belum pernah datang duduk di tamu saya di sini. Semoga saja beliau bisa sibuk sekali. Tetapi di beberapa tayangan saya itu betapa beliau itu kok jauh lebih humble ya, jauh lebih mampu mengendalikan diri gitu. Apa yang terjadi? Oke, sebenarnya Mas, beliau itu dari dulu itu humble dan polite. Ini hanya masalah waktu saja. Waktu beliau menjadi komandan, beliau tegas, harus garang. Enggak boleh komandan pasukan cengengah-cengengah sahahi. Itu enggak wibawa, enggak ada wibawa, enggak ada karisma di mata anak buah. Ya. Nah, begitu juga beliau di politik. Ini kan masa transisi, Mas. Coba, itu saya aja bicaranya masih meledak-ledak. Benar ya? Tapi apakah hati saya jahat? Enggak. Banyak kok saya berteman dengan para ustadz, para habib, para kiai yang malah beliau itu silakan aja cek itu banyak teman-teman. Ya, gitu. Karena apa? Kita dicetak, dididik ya oleh bangsa dan negara pendidikan ini, hati kita ini harus bersih, harus jujur, harus humble, harus polite. Begitu juga Pak Prabowo. Dari dulu seperti itu. Saya tahu persis. Sampai sekarang Pak Prabowo itu orang paling lucu di mata saya. Lucu. Beliau itu joke-nya banyak. Oh ya? Wih, kalau saya kadang-kadang beliau ini kan bacanya luar negeri, bergaulnya ke luar negeri. Beliau tahu bahwa joke-joke ini, tahu nggak? Aku sana dia, wah ketawa-tawa nggak. Jadi, nah ini kan proses. Pak Prabowo waktu itu ya dengan proses 98 seperti itu, yang mana orang yang nggak, ini kan Mas ya itu kan transisi. Atau mungkin juga karena usia kali. Ya usia juga, kematangan juga, ya segala macam. Ya itu yang selanjutnya mungkin juga karena beliau sudah sibuk kan sebagai menteri, itu dan mungkin juga karena udah banyak berkolaborasi dengan Pak Jokowi, dengan para menteri-menteri yang lain ya, akhirnya itu pun juga mewarnai kan beliau ya seperti itu. Jadi itu hal yang wajar. Manusia memang harus berubah menjadi baik kan. Mas, terakhir. Banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tampaknya banyak mewarnai sikap, pandangan, perilaku, dan barangkali keputusan-keputusan politik Pak Prabowo. Saya akan menanyakan tentang ini kepada Pak Prabowo seandainya beliau duduk di forum saya ini. Tapi yang saya mau tanyakan itu ini agak jauh. Tapi banyak orang yang berharap ada jawaban. Sebelum saya bertanya ke Pak Prabowo, saya ingin bertanya pada jenengan. Kan banyak orang yang berpikir bahwa Pak Jokowi itu mengendorse Pak Prabowo. Yang tampaknya ternyata itu berbanding lurus dengan penerimaan publik terhadap Pak Prabowo. Jika kemudian pada akhirnya nantinya Pak Jokowi tidak bersama dengan Pak Prabowo, tidak mendukung atau tidak mengendorse lagi Pak Prabowo, dan atau Pak Jokowi justru mengendorse orang lain, dalam hal ini adalah dari partainya sendiri. Apa sikap Pak Prabowo? Mungkin tidak layak pertanyaan ini kepada Anda, karena Bapak bukan Pak Prabowo kan. Saya ubah pertanyaannya. Apakah akan mengubah peta dan situasi psikologis orang-orang di sekitar Pak Prabowo menyangkut Pak Jokowi? Oke, saya jawab dengan kapasitas saya ya. Yang pertama, Pak Jokowi adalah seorang presiden. Tidak mungkin beliau mengendorse.
aturannya pun juga jelas. Presiden itu jujur harus menciptakan ruang untuk pemilu dengan jujur, adil dan sehat serta transparan. Oke. Jadi jangan harap sampai kiamat itu selama Pak Jokowi masih itu sebagai presiden atau siapapun dah yang sebagai presiden untuk mengendorse nanti calon presiden selanjutnya si A si B, nggak akan mungkin. Nah, namun kita sebagai rakyat, sebagai akademisi, orang pinter itu bisa melihat bagaimana ruang gerak. Setiap pemimpin itu pasti juga kepingin membuat kaderisasi. Nah, kita melihat bagaimana kinerja Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Selama periode kedua Pak Jokowi menghadapi segala macam problematika, diajar COVID-19 seperti itu, bagaimana ekonomi dunia minus itu kontribusi Pak Prabowo luar biasa dengan Pak Jokowi. Nah, itu yang saya maksud. Disinilah ya sinergis itu berlanjut terus. Nah, makanya saya secara pribadi ya melihat ya sampai saat ini saya kan kebetulan juga orang Solo ya. Saya tahu persis juga keluarga beliau, ya adik saya pun juga kenal juga sejak dari wali kota dengan Ibu Iriana, adik kandung saya yang perempuan segala macam ya. Kita akan mengerti bagaimana tipologi orang Solo. Ya, orang Solo itu kadang-kadang sanepo. Apa itu sanepo? Sanepo itu artinya mau menolak saja, nggak mau ngomong ini tidak. Okay. Ya, kadang-kadang oke, terima kasih. Okay. Nah, begitu juga mau mengendorse. Gitu. Mau mengendorse saneponya, ayo kami ikut saya yuk jalan-jalan ke mall. Nah, yuk kami ikut saya ke sana ke sini yuk. Itu artinya, rakyat, ini loh orang ya. Nah, itu kalau orang Solo itu seperti itu, sanepo. Nah, dihadapkan pada yuridis sebagai seorang presiden, ya kan nggak boleh kan harus. Nah, itu jadi pas lah. Jadi harus itu jelas lah. Itu bisa dipahami, Mas. Ya, dan tampaknya itulah yang terjadi hari ini. Yang saya maksud adalah ya, kalau tahu. ternyata di ujungnya ya. Pak Jokowi diposisikan oleh partainya, dalam hal ini PDIP, untuk bersikap. PDIP partai manteng. Dia tentu saja tahu bagaimana memperlakukan sesuatu dengan bahkan dengan cara yang ekstrim. Oke. Kalau ternyata Pak Jokowi nantinya akhirnya mengatakan bahwa ya saya meminta orang-orang yang menyukai saya, para pendukung saya bersama dengan Pak Ganjar di mana partainya, apa sikap Pak Aris? Tadi sebenarnya sudah saya singgung. Sebagai seorang presiden aktif, itu kan tidak boleh mengendorse siapapun. Tidak boleh mengendorse. Baik Pak Jokowi ke Pak Prabowo maupun atau kepada Pak Ganjar. Ke partai lain, mau ke Pak Anies pun kan nggak etis. Nah, secara yuridis juga nggak boleh. Tapi kalau memberikan kode-kode sinyal-sinyal wajar kan? Semua orang kepengen mengkaderisasi. Mas pun mungkin di sini juga kepengen. Ada orang-orang yang Anda tunjuk mungkin seakan-akan bagus. Tapi kan Anda juga nggak boleh, kau nanti ganti saya. Kan nggak mungkin. Itu ada nilai-nilai moral, nilai-nilai etis, nilai-nilai yuridis yang harus kita pertimbangkan supaya semuanya berjalan dengan kondusif. Dengan hukum sanepo. Dengan hukum ya standar yang ada. Jadi seperti itu. Makanya saya melihat di sini Pak Jokowi orang yang sangat bijak. Kalau saya melihat ya, langkah-langkahnya. Satu sisi beliau secara yuridis terikat di PDIP. Satu sisi beliau kepingin menciptakan, mengkaderisasi tokoh atau figur yang mumpuni, yang mengerti persis problem bangsa yang akan dihadapi. Yang day by day itu yang mengerti solving problem, way out-nya yang saat ini mungkin kacamata saya beliau firm ke Pak Prabowo, makanya di-endorse kemana-mana. Kadang-kadang kan kita bertanya, apa hubungannya Menhan nanam apa itu bakau, apa hubungannya Pak Menhan diajak meresmikan rumah sakit ke pasar. Tentu saja kita paham. Nah, kita paham lah. Itu kan kode-kode. Nah, itu saya rasa itu cara-cara yang bijak. Pak Aris, terima kasih ya. Sama-sama. Telah Pak menjelaskan kepada kita semuanya. Apapun penjelasan Anda, menurut saya penonton saya dalam hal ini Akbar Faisal Sensor layak mendapatkan informasi dari orang-orang yang terlibat langsung pada kontestasi ini. Agar tidak lebih dari istilah saya di sini Pak Aris adalah kita harus saling bercakap. Agar kemudian peradaban kita menjadi semakin matang gitu ya. Harus rasa persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga. Kalau Indonesia kepingin maju, itu pesan terakhir. Sekali lagi terima kasih Mas. Sama-sama. Oke. Pemirsa, itu diskusi saya dengan orang yang seperti saya sampaikan pada pembukaan tadi.
tidak banyak yang bisa mengidentifikasi. Saya pun harus bersusah payah meminta tolong banyak orang untuk menghadirkan ke sini. Bisa. Wah, tapi ternyata itu adalah hubungan jangka panjang. Bahkan sejak dari beliau kan sesama dari militer. Apapun namanya, ini adalah informasi yang kami rajut dari Akbar Faisal Al-Jazor agar kemudian kita saling memahami. Pilihan boleh beda, tapi setidaknya rajutan bernama Merah Putih atau Indonesia tidak boleh membuat kita saling terpecah belah. Inilah tujuan dari acara ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Merdeka.